wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kitab Arba'in sudah sama kita dengarkan. Kita baca bersama. Kita berharap ada pelajaran yang melekat di sana. Mudah-mudahan tidak puas dengan Arba'in. Terus selagi Allah memberikan kesempatan bernapas, sehat, nah insya Allah itu dalam rangka itu kita meneruskan dengan kitabnya yang baru ini, Bulughul Maram. Kitab ini menjadi standar di pesantren-pesantren pada materi hadis. Kalau pelajaran hadis di pesantren, buka Bulughul Maram. Tapi kemudian ada analisis, penelitian yang mencoba mengkaitkan antara buku hadis dan tema-temanya yang ada. Bukunya sih buku hadis, tapi temanya fikih. Gitu. Nggak ada masalah. Buku hadis disusun sedemikian rupa sesuai dengan tema-tema hadis. Dia juga. Kebalikan dari fikih sunnah. Namanya fikih, tetapi isinya hadis. Kalau ini namanya hadis, isinya fikih. Diberi nama oleh si penulisnya bulugh. Bulugh artinya tercapainya. Maram artinya tujuan. Insya Allah apa yang tersirat di balik itu menjadi tergambar dalam pikiran. Tujuan apa? Tujuan beragama. Tujuan hidup. Tuh. Maka kesannya diharapkan oleh penulis, oleh kita yang kita tangkap, memahami, mengamalkan hadis-hadis yang ada. Insya Allah tujuan beragama kita, tujuan hidup kita itu menjadi tercapai. Itu pesan yang ditangkap dari nama buku ini. Bulu mencapai. Atau sampainya marom yang dituju. Iya. Kayaknya kita langsung aja Pak ke bab 1 yang mencerminkan bahwa ini hadis disusun berdasarkan tema. Temanya tema-tema fikih. Buktinya itu bab 1. Bab Toharoh. Iya, nih dia nih. Kitabut Toharoh. Kitab Toharoh. Nanti apa kitab, apa Toharoh dijelaskan insya Allah dalam syarahnya yang sama kita baca. Toharoh artinya bersuci. Bersuci secara garis besar terbagi 2. Bersuci dari najis. Bersihin tuh najis. Apalagi dalam konteks sholat. Kebayang. Sholat syaratnya harus bersih. Kalau bersih dimaksud bersih dari najis. Pertama, pakaian. Yang kita pakai sholat harus bersih dari najis. Nggak boleh ada najis. Yang kedua, badan. Nggak boleh di badan kita ada najis. Dan yang ketiga, tempat. Tempat di mana wilayah kita sholat itu nggak boleh ada najis. Itu namanya toharah, bersih dari najis dalam konteks sholat. Yang kedua, bersih dari hadas. Ini menarik kalau belajar bahasa. Hadas secara harfiah artinya peristiwa. Maka dalam konteks bersih dari hadas secara garis besar, hadas ada 2. Hadas kecil, buang angin, batal wudhu, itu
Itu namanya hadas. Buang anginnya itu hadas. Karena itu peristiwa apa bukan? Peristiwa. Peristiwanya besar apa kecil? Kacamata fikih itu kategorinya kecil. Maka untuk menghilangkan hadas itu cukup dengan berwudu. Berwudu bagian dari bab tohar. Oke, gitu. Yang kedua hadas besar, artinya peristiwa besar. Yang pertama karena menstruasi bagi perempuan. Karena nipas, hadas besar. Karena hubungan suami istri, peristiwa besar. Maka cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan bermandi. Seluruhnya masuk dalam kategori toharoh. Kategori toharoh memberikan kesan agama mengajarkan apa saja yang masuk kategori kotor, tidak bersih. Pertama najis, kedua hadas. Berikutnya bagaimana cara bersuci. Itu ada kata-kata suci. Maka babnya disebut kitabut tohar. Kita mulai. Yang pertama babul miyah. Bab air. Udah ketangkap hubungannya. Babnya bab bersuci. Yang pertama tentang air. Jelas kan hubungannya. Bersuci pakai apa kalau bukan pakai air? Ini dalam sekali. Allah menyuruh bersuci, maka dia menjadi bertanggung jawab untuk menyediakan alat bersuci, yaitu air. Dia tahu persis ada situasi kondisi tidak ada air. Maka ada gantinya abu. Dia juga udah siapkan. Jadi luar biasa. Kita tidak punya daya upaya apa-apa, tidak punya rencana apa-apa. Yang punya Allah, yang punya rencana dalam hidup ini adalah Allah. Bagaimana menjalankan kehidupan ini perlu kelengkapan. Kelengkapan itu disediakan. Sekarang air. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah. Konon Abu Hurairah sahabat sahabat besar Nabi, artinya hidup sezaman dengan Nabi. Tetapi masuk Islamnya belakangan. Nabi sudah sepuh. Sudah kebayang itu. Oleh karena itu menurut eh, riwayat Abu Hurairah terkait dengan cara sujud Nabi dalam sholat, ini dia meriwayatkannya. Nabi bagaimana sujud? Kalau sujud, Nabi tangan duluan jatuh. Baru dianalisis, oh itu udah Nabi udah sepuh. Kita juga yang pada sepuh tuh kalau sujud nggak berani dengkul duluan. Sakit. Ya tidak. Oh jadi logik sekali. Sementara hadis yang lain yang melihat Nabi sholat saat masih muda. Ya dah? Maka hadis-hadisnya mendukung itu. Apa itu? Dengkul duluan, baru tangan. Sebab kalau tangan duluan itu ada hadis menjelaskan itu mah duduknya onta. Onta kalau mau duduk tangannya duluan, baru dah dia deprok. Ya tidak. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bahri. Ada anda nggak? Fil bahri. Fil bahri terkait laut. Apa kata Rasulullah? Huwa tohur ma'uhu. Dia suci, menyucikan.
Bukan suci doang. Suci menyucikan. Udah kebayang itu. Tohurnya dulu nih. Suci menyucikan. Sebab ada yang suci tapi tak menyucikan. Artinya tak bisa dipakai untuk membersihkan, menyucikan. Air kelapa suci enggak? Suci. Kopi suci. Artinya kita minum. Tapi nggak bisa bakal bersuci. Membersihkan najis pakai air kelapa. Nah, nggak bisa. Apa kata Rasulullah terkait laut? Huwa. Laut. Disebut laut. Maksudnya airnya. Ya lah. Itu dulu belajar balaghah namanya majaz mursal. Alaqahnya mahaliyah. Kayak Al-Quran bilang tajri min tahtihal anhar. Surga. Itu di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Emang yang ngalir sungai. Yang ngalir kan air. Huwa laut tohur suci menyucikan. Apanya ma'uhu? Ma'uhu dari jadi fa'el. Dari tohur. Sifat musyabah atau sifat mubalaghah. Ghafur, tohur, syakur. Sangat. Tuh. Airnya. Wal hillu maitatuhu. Halal. Bangkeknya. Waduh. Asik ini. Ada kambing kecebur mati. Halal. Nah, itulah pentingnya. Dipelajari. Tidak memahami teks secara harfiah saja. Mari kita lihat. Tohur ma'uhu. Airnya suci menyucikan. Kalau kita, Pak Jamal nih suka kecelincing, muara angke. Masya Allah. Itu di pinggiran. Lautnya hitam apa enggak? Hitam. Bau apa enggak? Wow, umpamanya. Oli Bukan itu. itu yang di mana itu, Oli. Pak? Hah? Oli itu cincin. Oh, oli Oli mesin tumpah. kapal. Nah, tentu sehat pikiran, pikiran sehat bukan itu yang dimaksud. Yaitu suci selama memiliki kriteria air itu suci menyucikan menurut batasan fikih. Apa kriteria air suci menyucikan batasan fikih? Satu, warna nggak berubah. Yang kedua, rasa tidak berubah. Yang ketiga, ya apa tadi bau, rasa, kemudian warna. Rasa, warna, bau. Iya, sama kayak air kita pulang udah sebulan ke rumah, ini masih suci apa enggak? Nah, itu batasannya. Kalau baunya udah berubah, jangan dipakai bersuci. Dan seterusnya nanti akan dibahas insya Allah. Oke, ma'uhu airnya. Wal hillu halal. Maitatuhu bangkeknya. Bangkeknya kembali ke bahar. Bangkeknya laut artinya binatang laut. Binatang laut yang sudah mati bukan binatang darat yang nyebur ke laut. Binatang laut yang sudah mati itu halal. Halal yaitu binatangnya yang halal. Halal dimakan. Ada juga binatang-binatang laut yang memang haram dimakan. Bukan berarti kalau di laut terus halal. Paham itu? Yang halal. Dari sekian binatang laut yang luar biasa, tak ada yang tak kenal, yaitu ikannya. Maksudnya ikan. Terkait selain ikan, maka kemudian ada bab khusus. Binatang yang halal dan binatang yang haram. Satu tuh, bangke. Kedua,
Bangkai laut, binatang yang memang hanya hidup di laut. Kalau hidup di dua alam, laut hidup, di darat hidup. Itu nggak masuk kategori binatang laut dalam hadis ini. Yang aspek hukumnya halal. Oke, kita teruskan. Itu yang dimaksud wal hillu maitatu. Artinya dalam konteks ikan umpamanya ikan laut emang mati bangke, nggak perlu dipotong. Walaupun dalam kajian fikih klasik ada yang fanatik. Meskipun dia ikan binatang laut yang halal mati yaitu bangke, ada aliran tertentu yang ketat sekali harus dipotong. Potong saat hidup. Seperti halnya binatang yang lain, kambingkah, sapikah. Iya, biarkan itu. Akhrajahul arba'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 4. Wabnu Abi Syaibah walabzu lahu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Turmuzi. Warwahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Ini terusannya matannya. Tapi yang di bawah garis nih penting. Sebagai wawasan. Kitabut Thaharah. Di syarah mau menjelaskan. Alkitab mustaq minal katbi. Kata bayak tubuh katban. Katbi. Diambil dari katbi. Apa itu katbi? Kataba. Kataba huwa al-jam'u. Bimakna jamaah. Menghimpun. Kitab Toharoh. Maka menghimpun hadis-hadis yang terkait dengan bersuci. Kitabun nikah. Menghimpun hadis-hadis yang terkait dengan nikah. Tuh, paham kita. Ada kitabut Toharoh. Ada kitabul udhiyah. Korban. Wahual jam'u wad dommu. Dommu sama. Sinonim dari al-jam'u. Wal kitab inda al-musonnifin. Kitab. Menurut para pengarang. Ibarah an-ta'ifah. Ibarah gambaran. Ta'ifah sekelompok. Minal masail masalah. Sekelompok masalah. Masalah bersuci itu masalah. Masalah wudhu, masalah air, masalah binatang. U'tubirat mustaqillah. Yang dianggap mustaqillah berdiri sendiri. Bab wudhu. Hadis-hadis wudhu nggak ada hubungannya dengan bab puasa. Itu namanya mustaqillah. Dia berdiri sendiri terkait dengan wudhu. Yang tentang puasa berdiri sendiri. Tentang puasa. Itu nama mustaqil. Sawaun kanat mustamilah ala anwa. Baik berisi berbagai macam bab. Abwab. Aulam takun. Atau tidak ada subtema. Itu maksudnya tema. Itu kurang lebih. Nah itu juga termasuk kitab namanya. Kitabut Toharoh. Wat Toharoh izalatun najas. Toharoh itu sendiri artinya menghilangkan najis. Au hadas atau hadas. Seperti tadi ada pengantar bersuci ada 2. Dari najis, dari hadas. Baru babul miyah. Al-bab ibarah an mas'alah. Bab, bahasa kita kan pintu. Pintu kan tempat masuk.
gambaran terkait masalah atau banyak masalah tubirat yang dianggap berdiri sendiri. Sampai sini dipaham. Bapak Ibu belanja sayuran apa sebeca. Terus campur, di situ ada kangkung, ada bayam, ada macam-macam. Aduh, udah kayak gado-gado gitu. Udah dipisah-pisahin, dipilah. Ini kangkung, kita sebut bab kangkung. Toge, bab toge. Kayak begitu terkait dengan isi kandungan dalam hadis. Oh, ini hadis tentang wudhu, kumpulin. Yang serumpun. Tentang puasa, kumpulin. Tentang zakat, kumpulin. Kumpulan itu disebut bab. Bab dalam artian yang kita tahu adalah pintu. Maka hadis-hadis terkait dengan persoalan tertentu ibarat rumah. Ada pintunya. Kita mau masuk ke situ lewat pintu. Maka digunakanlah kata bab. Babul wudu. Wudu itu rumah. Pintunya ya itu kita masuk ke situ. Pintu wudu namanya. Iya. Terus. Bisartin antakuna menau'in wahid. Kita mau menulis buku. Terus ada sebutan bab. Ada syaratnya kita menyebut itu sebagai bab. Syaratnya semuanya satu tema. Bukan cuma dalam konteks fikih atau dalam konteks hadis. Dalam konteks nahu juga. Bab fa'il. Tuh bab fa'il. Kumpulin semua. Dari mulai kaidah, berbagai sumber. Kemudian contoh. Fa'il semua. Jangan ada nyampur. Situ maf'ul. Bab mubtada. Bab khobar. Paham insya Allah. Wal miyahu jam'u ma. Tadi ada kitab miyah, babul miyah. Miyah itu jamak dari ma. Ma'un jamaknya miyah. Namanya jamak taksir. Baru nih an Abi Hurairah. Muta'alik bimahzuf ay ruwiya au marwiyun. Kan hadisnya bunyinya an Abi Hurairah. Ada kata yang dibuang. Apa itu? Yang dibuang ay rawa Abu Hurairah atau ruya diriwayatkan. Riwayat kita nggak tahu makna Indonesianya karena udah menjadi satu Indonesia sama Arab. Riwayat itu artinya rawa menuturkan, dituturkan, diceritakan. Au mislahuma. Fil bahri kan ada ayatnya. Ai fi hukmihi. Hukumnya. Hukum laut tadi itu majaz masuk. Hukum air laut. Fil bahri. At-tohur bifathit to. To. Tohur. Jangan salah baca. Sebab salah baca, beda makna. Tohur. Bifathit to. Ismun lima yatatoh harubihi. Yaitu nama. Nama apa? Nama sesuatu yang digunakan untuk bersuci, yaitu air. Fahuwa bimaknal mathar atau mithar. Mithar yang betul. Mengandung arti mithar, isim makan. Isim makan, isim alat. Alat bersuci. Ini lagi cerita bagus sekali filosofisnya itu. Kan nanti diterangkan. Nabi bersabda fil bahri terkait laut. Huwat tohur. Tohur bermakna mithar. Laut maksudnya air laut. Air laut itu mithar. Alat bersuci. Tapi yang dipakai
tohur. Baru kalau ditarik ke kaidah sorof, ada masdar bermakna isim makan. Ada masdar bermakna isim fa'il. Ada masdar bermakna isim zaman. Baitun, masdar, nginep. Tapi maknanya tempat nginep, isim makan. Mabit, tuh. Mabit itu isim makan atau dia masdar mimi. Mana yang masdar bermakna isim fa'il? Allahu nur. Nur itu masdar. Kalau memahami Al-Quran notabene bahasa Arab, nggak pakai ilmu bahasa Arab, maka diartikan Allah itu cahaya. Lah mencederai akidah. Masya Allah cahaya. Oleh karena itu nur masdar bermakna isim fa'il. Maka memahaminya Allahu munawwirus samawati wal. Allah adalah sang pemberi cahaya. Baik langit maupun bumi. Itu mah cahaya lahir. Dari sekian cahaya yang paling penting cahaya batin. Yaitu iman. Kita kembali ke sini. Ya. Fil bahri ai. Udah. Bimakna al-hal. Bikasril ha. Hil. Tempat. Nih. Watasdidil lam. Hil. Hilun. Tuh. Halal. Ya. Al-halal. Maksudnya hil halal. Maitatuhu. Ai mamata fil bahri. Yang mati di laut. Min dawabihi. Dari binatangnya. Binatang laut mati. Mimma la ya'is, catatan. Yang tidak hidup illa fihi. Tuh. Tidak hidup kecuali di laut. Ada binatang yang hidupnya di laut, di darat juga hidup. Itu nggak masuk halal. Malah itu kalau buka bab binatang yang haram, itu termasuk yang haram. Ciri binatang haram. Iya. La mata fihi mutlakon. Bukan binatang yang mati secara mutlak. Secara mutlak maksudnya apa saja. Bukan itu yang dimaksud. Kambing kecebur mati halal. Bukan. Sapi kecebur mati. Terus halal. Bukan itu yang dimaksud. Al halalu wal hadis waqa'a jawaban. Hadis tadi ada asbab wurudnya. Ada orang bertanya, maka Nabi menjawab. Jawaban an soal atas pertanyaan. Wafil muwatta wa ghairihi, di dalam kitab muwatta hadisnya Imam Malik. Dia kodifikasi itu hadis, dia sebut namanya muwatta wa ghairihi, dan juga kitab yang lain. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seseorang datang kepada Rasul. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra." Kami ini selalu naik laut, beraktivitas di laut. Yang beraktivitas di laut nelayan. Salah satu kehidupan sosial masyarakat Mekah secara khusus dan Arab pada umumnya memang bertani bagi yang tanahnya subur. Dan nelayan bagi yang tanahnya nggak subur. Dari ikan. Nanya dia, maka pertanyaannya, inna narkabul bahro. Narkabu fa'il mudhari. Mengandung makna selalu. Tuh aktivitasnya di laut. Wa nahmilu ma'anal qalil minal ma'. Kalau lagi berlayar, cari ikan atau kepentingan lain, bawa air sih, cuma sedikit. Tuh qalil.
Fa in tawadda'na, kalau kami pakai itu air untuk berwudu, atishna, nggak ada minum, haus. Afanatawadda'u bima'il bahr, boleh nggak kami wudu pakai air laut? Itu dia pertanyaannya. Maka Rasulullah SAW baru Rasulullah bersabda yang tadi, huwat tahur ma'uhu wal hillu maitatuhu. Sesuai dengan prinsip berpegang mengkonklusikan hukum, maka ini jadi pegangan. Pegang. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, ati Allah, tuh sumber hukum pertama Al-Qur'an. Wa ati Rasul, sumber hukum kedua hadis. Ini dia sumber hukum. 3, fa in tanaza'tum fi syai', wa ulil amri dulu. Wa ulil amri minkum, itu ijma' namanya. Baru kemudian ayatnya fa in tanaza'tum fi syai'im minhu farudduhu ilallah war rasul. Kalau ada perselisihan di antara kalian memahami teks ayat Quran, hadis Nabi, terus kembalikan kepada Al-Quran dan kepada hadis. Sumber hukum tuh. Kemudian diformulasikan oleh para ulama, itu namanya qiyas, analogi. Jadi sumber hukum pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, 4 qiyas. Nah ila akhirih. Wal hadis dalil ala toharati ma'il bahri mutlaqat. Hadis ini memberikan informasi hukum, yaitu tentang bahwa air laut suci, mutlak, min ghairi tafsil, tanpa ada rincian. Air laut, terutama yang di tengah ya, yang bersih itu. Kalau yang di pinggir, oh iya, banyak sampah, udah berubah. Paham ya? Jadi suci selama belum berubah. Batasan berubah tadi. Ada rasa, ada warna, ada bau. Cicipin, udah baunya saja udah cukup. Ya, salah satu itu. Oke, min ghairi tafsil itu namanya. Wa anna jami'a hayawanatil bahri, kesimpulan hukum kedua, bahwa semua binatang laut halal. Wa in kana, nah ini, kal kalbi, meskipun seperti anjing, wal khinzir, ada anjing laut. Tuh, menurut pendapat ini halal. Kan dia emang hidup di laut. Baru kemudian ada pengecualian. Tadi secara umum. Hidupnya bukan cuma di laut, di darat juga dia hidup. Gitu. Nah itu nanti anjing masuknya kemana itu? Babi laut kalau ada umpamanya. Ya, belum dengar sih anjing laut. Akhirnya jadi debatable. Betapapun hidup di laut, tak hidup kecuali di laut. Tapi kalau namanya anjing ya anjing. Udah biasa, itu mau urusan fikih. Maka posisi kita nanti sesuai dengan pikiran kita terkait informasi perselisihan tadi. Wabihi qala Malik. Ini dia. Terkait dengan itu tadi, ya, bangkainya haram, maka Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dia mutlak. Pokoknya di laut. Mau bentuknya anjing kek, mau bentuknya babi kek, gitu kurang lebih. Wakala Abu Hanifah, menurut Abu Hanifah, la yahillu minha illa samak. Nggak ada yang dimaksud halal bangkainya kecuali cuma ikan.
Cuma ikan. Bapak Ibu sekalian, aliran fikih secara garis besar ada dua. Pertama, aliran Hijaz. Disebut Hijaz, itu Mekah, Madinah. Itu wilayah Hijaz. Wilayah di mana Rasulullah hidup di situ. Oleh karena itu, sumber hukum bukan cuma hadis. Kalau dinisbahkan kepada Rasul. Hadis Rasul. Tapi hadis para sahabat. Tradisi Nabi juga menjadi hadis, bukan cuma kata-katanya saja. Paham? Oleh karena itu aliran yang berkembang di wilayah Hijaz ini disebut fikihnya ahlul hadis. Kalau hadisnya bilang hillu maitatuhu, bangkainya halal, udah semua binatang yang hidup di laut, tidak cuma ikan. Aliran fikih yang kedua itu aliran Basrah atau Kufah, di mana hidup besar berkembang Imam Hanafi di sana. Oleh karena itu, fikih Hanafi itu oleh para ulama dikategorikan sebagai aliran rasional. Bahasa teknisnya ahlur ra'yi. Pendapat. Maka jelas terkait di sini. Dia berpendapat betapapun redaksi hadisnya buat tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Enggak semua bangke dong. Enggak semua binatang laut dong. Itu maksudnya ikan. Ya. Kalau pendekatan bahasa ya benar juga. Disebut semua tapi dimaksud sebagian. Kan biasa tuh kita belajar balaghah. Nah, ini enak. Kalau bareng-bareng belajar sama peserta LPIK. Udah nyambung duluan. Walaupun sambil merem-merem dikit. Nyambung itu. Karena balaghahnya udah tinggi. Saya beri contoh. Perbedaan dua aliran fikih. Kalau Hijaz ahlul hadis. Bagaimana hadisnya? Kalau Hanafi di Basrah, dia jauh dari wilayah Hijaz. Maka pikirannya berputar, berfungsi dalam rangka memahami satu teks hadis. Ada hadis bunyinya begini. La solata liman lam yakra bifatihatil kitab. La menurut ilmu fikih ada dua. Pertama, la yasihu. Tidak sah sholat kalau nggak baca Fatihah. Tapi yang satu bilang bukan tidak sah, tidak sempurna. Kasuistik. Sehingga diberi contoh, masbuk, baru Allahu Akbar, udah ruku. Nah, itu kurang sempurna. Artinya pahalanya dikurangi. Bukan itu yang mau diceritakan. Redaksi hadis, kalau diterjemahkan, tidak ada sholat. Maksudnya tidak sah sholat kalau tidak baca Fatihah. Kalau sholatnya sendirian mah nggak ada masalah. Tapi muncul persoalan bagaimana kalau jamaah dia jadi makmum. Wajib baca Fatihah apa tidak? Itu diotak-atik oleh rasionya aliran fikih ahlur ra'yi dimotori oleh Imam Hanafi. Mereka berpendapat makmum tidak wajib baca Fatihah. Gitu. Itu kan itu rasionalitas dari sebuah aliran fikih. Maka murid-muridnya pada protes. Sebab yang dia tahu tidak sah kalau sholat nggak jadi, nggak baca Fatihah. Itulah sholat. Dikeroyok dia, murid-muridnya, datangi rumahnya. Lalu dihadapi di depan pintu oleh Imam Hanafi. Apa kata Imam Hanafi? Kalau kalian mau berdebat denganku, jangan keroyokan, susah. Setuju? Setuju. Angkat juru bicara satu dari kalian. Kalian setuju? Setuju.
Kalau setuju, maka apa pendapat juru bicara kalian adalah pendapat kalian juga. Setuju? Setuju. Benar, kita juga kalau demo begitu. Hanya beberapa orang saja perwakilan suruh menghadap. Logikanya begitu. Akhirnya di-kick balik, disekak oleh Imam Hanafi. Kalau begitu, makmum apa perlunya baca Fatihah? Kan udah dibaca imam. Imam itu kan juru bicara di hadapan Allah. Tuh gitu. Menurut dia tidak wajib. Hadisnya sama. Sudut pandangnya berbeda, maka itu akar perbedaan khilafiyah yang ada dalam fikih. Akhirnya udah sampai ke bagaimana mensikapinya. Sikapinya ini ada telepon masuk lagi ini. Gimana ini kita matiin nih. Lagi zoom dulu ya, lagi zoom dulu. Nah, wal hadis dalil ala imsak. Tuh gitu. Aliran rasional yaitu yang di Basrah karena jauh dari Hijaz. Nih wakala Abu Hanifah la yahillu minha. Tuh menurut dia enggak semuanya halal bangkai laut. Yang halal cuma ikan. Benar juga sih. Kan di rumah Pak Jal banyak. Lagi zoom dulu. Eh, iya, mana dia ya? Wa inna ma zadan Nabi sallallahu alaihi wasallam lisail hukma maitatil bahri ma'a annahu lam yas'al anha. Ini menarik. Yang ditanyakan soal air, tapi jawaban Nabi sampai ke bangke-bangke, bangke laut. Tuh, ini dia. Nabi menambahkan jawaban kepada si penanya terkait hukum bangke yang di laut, padahal itu tidak ditanya, li'annahu lammastabaha alaihi hukmu ma'il bahri. Sebab ketika mereka, khusus yang nanya, istabaha, ragu terkait air laut, maka jawabannya ahra ayyastabiha alaihi hukma maitatihi. Ditangkap secara rasional, mereka juga sebenarnya ragu pula terkait dengan bangkainya laut. Lagi zoom. Oke, gitu. Bagus. Apa namanya? Ada ketinggian bahasa. La siyama waqad nussa fil Quran, apalagi telah ditetapkan di dalam Al-Quran ala hurmatil maitati. Di Al-Quran ada sudah ditetapkan terkait dengan bangke. Hurrimat alaikumul maitat waddam walahmul khinzir. Gitu. Ya, min ghairi tafsil. Tapi belum dirinci. Wa ma'lumun anna raqibal bahri. Dan disadari bahwa mereka yang beraktivitas di laut qad yabtaliya biha, kadang diuji dengan bangkai-bangkai yang ada di laut. Diuji pikirannya, boleh dimakan apa enggak? Tuh, betapapun yang ditanya hanya tentang air,
Jawabannya pakai nyebut bangke wal hilu maitatuhu. Fal jawab mabniun alal hikmah. Jawaban itu amat bergantung, ya, berstandar, berlatar belakang kepada hikmah wasyafaqah. Syafaqah artinya kemurahan, kasih sayang. Oke, qila karena hazas sa'il, ada yang bilang, yang nanya ini namanya Abdullah Al-Madlaji. Abdullah Al-Madlaji. Wakilah, ada juga yang bilang ismuhu Abdul Arki. Namanya Abdul Arki. Ada juga yang bilang Ubaid Al-Arki. Oh, ini Al-Aroki. Bifat hatain Al-Aroki. Siapa dia itu? Malahus Safina. Nelayan. Tuh. Ini ismuhu Abdullah atau Abdurrahman bin Sakhr ad-Dusi min ajillatis sahabah. Ini nama Abu Hurairah. Ya, dijelaskan. Tadi ada nama. Siapa itu Abu Hurairah? Itu dia. Mana dia? Nah, itu Pak. Tuh, iya. Min Sakhr ad-Dusi min ajillatis sahabah. Ajillah baca dari Jalal, sahabat besar Nabi, wa aksaruhum hadisan, banyak meriwayatkan hadis. Ruwiya anhu aksar min thamani mi'ah. Hadis diriwayatkan melalui Abi Hurairah lebih dari 800 min thamani mi'ati rajulin, dari 800 orang. Dari A, B, C, D, lebih dari 800. Aslama ama Khaybar. Abu Hurairah masuk Islam pada perang Khaybar. Perang Khaybar kan setelah Fathu Makkah. Udah di akhir-akhir. Walazam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia senantiasa setelah masuk Islam menemani Rasulullah. Afta fi zamani Umar. Dia menjadi mufti di zaman Umar bin Khattab. Abu Hurairah. Waliyal Madinah min kibali Marwan. Dia menjadi gubernur di Madinah di zaman kepemerintahan Marwan. Wa mata biha. Lalu mati di sana tahun 59 Hijriah. Ya, jadi Abu Hurairah kalau meriwayatkan hadis itu dia cari sampai ke ujung dunia ulama yang didengar mendapatkan hadis yang dia terima. Paham itu? Di sana no. Orangnya di Pondok Gede, kejar Pondok Gede. Kejar. Ada berita, dia tuh juga punya hadis katanya. Kejar. Pas dikejar, ketemu rumahnya. Dia nggak langsung cari, dia nggak langsung assalamualaikum. Dia antap-intip. Depan rumahnya ada jemuran gandum. Pas dia intip, ada burung pipit lagi makan gandumnya. Diusir. Hush, hush. Gak jadi dia ngambil dari hadis orang yang mengusir burung pipit karena makan gandumnya. Kenapa? Ya orang kulit. Tuh gitu. Wallahu a'lam bishawab. Selesai Pak Jamal. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang Pak Jamal kurang kedengeran suaranya. kecil Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait kitab yang baru ini. Kurang gede. Bab ini. Ya? Ustaz, mungkin Ustaz lebih ditelepon orang jadi ya. Ya, bagaimana Bu Tati? Jelas tidak suara saya?
Jelas di sini. Dua-duanya jelas. Jelas tapi kecil. Iya Ustadz, karena Ustadz itu tadi Jadi saya harus ngelebarin kuping dulu ini. Waduh, jangan. Jelas. Biasanya dicolokin itu dulu Ustaz. Jelas, Sebentar terus dicopot lagi. Bilang nanya Bu Tati kedengeran cuma kecil. Berarti audionya Ustadz ya agak mungkin ada yang salah pencet audionya Ustadz di Iya, audionya karena dia. barusan telepon tadi. Saya ya. Kemana tuh anunya tuh? Dicolok sebentar pakai earphone Ustadz. Terus dicabut lagi, nanti normal kembali. Oh, udah. Iya. Udah kedengeran tuh. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Nah, masih ada waktu. Tanya apa Ustaz? Boleh silakan. Silakan. Di dalam aliran Hijaz dan aliran Basroh tadi, apakah ada juga pertentangannya Pak Ustaz? Cuma itu. Iya. Salah satu contoh itu ada pertentangan. Secara umum memang mereka berbeda terkait hal-hal fikih, furu'iyah karena perbedaan sudut pandang. Kasus yang diungkap dalam bukunya Imam Hanafi wa Ar-Ra'uhu bukan kasus baca Fatihah sholat berjamaah saja. Banyak yang menurut Imam Hanafi itu boleh, sementara menurut imam yang lain tidak boleh. Yang penting diinformasikan tadi karena basic berpikirnya. Kalau wilayah Hijaz itu dia mengalami hidup bersama Rasulullah. Tradisinya menjadi sumber hukum. Tradisinya menjadi sumber hukum. Kalau wilayah Basrah nggak ada tradisi Madinah, tradisi Mekah. Oke? Iya. Oleh karena itu dikenal secara umum kalau aliran Basrah aliran rasional. Kalau yang Hijaz disebut ahlul hadis, ahlul ro'i, ahlul hadis. Cuma contoh yang lain kebetulan saya nggak ingat. Yang paling ingat tentang baca Fatihah bagi si makmum. Itu kan berbeda. Berbeda dalam konteks kita kekinian itu sebenarnya bukan berbeda, itu pengayaan. Dua-duanya bisa benar, dua-duanya. Emang benar. Andai kata diam saja nggak baca Fatihah, itu udah dibacain oleh imam. Imam kan ngomong, Bismillahirrahmanirrahim. Itu atas nama jamaah, bukan atas nama dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika ihdina, apalagi ihdina, semuanya ya Allah kasih tunjuk. Sejatinya begitu. Oleh karena itu kalau diteruskan lagi dalam konteks berjamaah amat tidak bagus kalau imam hanya khusyuk sendiri. Paham? Kebayang belum? Khusyuk sendiri bagaimana? Si imam apa nangis-nangis. Khusyuk sendiri. Tapi kemudian makmumnya malah justru terganggu. Kok nangis sih? Umpamanya. Ya atau tidak? Nggak boleh khusus sendiri. Mau nangis mau sono sendiri ya. Imam belakang dengar. Kok nangis? Ngomong itu hatinya. Ya atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Iya. Pak Edi bagus pertanyaannya. Ustaz. Iya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Satu lagi? Kalau ada, kalau tidak kita bisa cukupkan. Tidak ada ya Bu? Baik, Bapak dan Ibu, demikianlah kajian kita pada siang kali ini. Ingat kitab kita yang baru namanya kitab ada versi PDF-nya sama saya. Ada juga nanti bisa dikondisikan kalau saya kirim PDF-nya bisa dicetak sendiri atau bisa juga beli bukunya.
masalah teknis bisa kita bicarakan di grup nanti ya. Baik. Baik, kita cukupkan dulu kajian ini dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.